Ngapain sih ribet banget? Diem deh, aku tuh lagi pusing tau kak. Nih, aku tuh lagi ngerjain pengetahuan kuantitatif, tapi nggak bisa-bisa. Tapi kok pakai kalkulator sih? Iya, soalnya aku pusing. Aduh, makanya belajar. Lagian kan nanti pas UTBK nggak boleh pakai alat bantu. Emang gimana sih caranya biar ngerjain PK lancar? Kamu penasaran? Kamu juga penasaran? Nah, di video kali ini kita akan bahas dari apa itu tes pengetahuan kuantitatif, tipe soalnya kayak gimana aja, sampai tips and trik buat belajar PK. Jadi, yuk kita bahas! Tapi sebelum itu, aku mau kasih kamu info menarik nih. Pahamify bisa bantu kamu menaklukkan UTBK dengan fitur tryout yang keren abis. Di tryout premium Pahamify, kamu bisa dapat soal HOTS dan video pembahasannya, rasionalisasi jurusan, rekomendasi jurusan, smart analysis, dan grafik perkembangan nilai TO kamu. Nah, untuk info lebih lengkapnya, klik link di deskripsi ya. Buat kamu yang mau ikutan UTBK, pasti udah nggak asing dong sama PK atau pengetahuan kuantitatif. Katanya sih, itu subtes yang paling susah. Emang bener ya? PK atau pengetahuan kuantitatif itu salah satu subtes yang ada di TPS atau tes potensi skolastik. PK ini berisi soal matematika dasar yang tujuannya buat menguji pemahaman kamu sama sesuatu yang berbentuk kuantitatif, kayak data, angka, dan grafik. Terus PK juga bertujuan buat mengukur kemampuan kamu dalam mengolah data atau informasi yang disajikan. Pantes aja ya PK ditakutin sama peserta UTBK. Soalnya banyak hitung-hitungannya sih. Nah, berdasarkan kisi-kisi dari LTMPT 2020, subtes PK terdiri dari 20 soal dan terbagi jadi 5 tipe soal. Tipe soal yang pertama, pilihan ganda biasa. Pada tipe ini, kamu akan diberi soal tentang logika dasar dan matematika dasar melalui teks bacaan, tabel, atau grafik. Contoh soalnya kayak gini. Tipe soal yang kedua, pilihan 1, 2, 3, dan 4. Pada tipe ini, kamu akan diberi sebuah pernyataan dan 4 informasi pilihan. Terus, kamu harus memilih informasi yang benar di antara informasi yang ada. Contoh soalnya kayak gini. Tipe soal yang ketiga, tipe banyaknya pernyataan yang benar. Pada tipe ini, kamu diminta buat nentuin berapa banyak pernyataan yang benar dari informasi yang diberikan. Contoh soalnya gini nih. Tipe soal yang keempat, analisis kecukupan data. Pada tipe ini, kamu akan diberi sebuah pertanyaan dan 2 informasi. Terus, kamu harus menganalisis informasi mana aja yang dibutuhin buat bisa ngejawab pertanyaannya. Kayak gini nih contoh soalnya. Dan tipe soal yang terakhir, tipe soal analisis perbandingan 2 nilai. Pada tipe ini, kamu akan diberikan 2 buah variabel, P dan Q. Terus, kamu diminta buat nentuin hubungan antara kedua variabel itu. Kamu juga akan diminta nentuin apakah P dan Q punya nilai yang sama atau tidak. Contoh soalnya kayak gini. Nah, selain tipe soalnya yang beragam, kamu juga punya waktu 35 menit buat nyelesainnya. Wah, singkat banget ya. Terus gimana dong caranya biar bisa jago ngerjain PK? Ikutin tips ini yuk! Tips yang pertama, pahami konsep dasar setiap materi. Meskipun banyak rumus dan hitung-hitungannya, tapi yang paling penting adalah pahami dulu konsep dasarnya. Kamu bisa pelajari lagi materi matematika dasar di SMP dan di SMA sebelum mengerjakan latihan soal atau tryout. Kamu juga harus tahu materi apa aja sih yang sering keluar di tes pengetahuan kuantitatif. Terus, apa aja sih materi yang sering keluar itu? Nah, di UTBK tahun-tahun sebelumnya, materi PK yang sering keluar itu aturan pencacahan, peluang, bangun datar, fungsi dan grafik, lingkaran dan sudut, serta aljabar. Jadi kamu harus bisa memahami materi itu ya, karena pasti akan keluar. Tips yang kedua, pahami setiap angka dalam soal dan maksud dari soal itu. Buat ngerjain soal PK,
Kamu harus paham setiap angka dalam soal itu ngegambarin apa. Terus, kamu juga harus ngerti nih, soalnya nanyain apa. Biar kamu bisa nentuin langkah yang harus dilakuin selanjutnya. Misalnya di soal ini. Pas pertama kali lihat soalnya, mungkin kamu bingung. Simbol ini tuh apa sih? Tapi kalau kamu paham maksud soalnya, kamu bisa mengabaikan simbolnya kok. Yang penting, kamu udah dapat rumusnya di soal. Kalau A, si B, itu didefinisikan dengan 3B min akar pangkat 3 dari A. Artinya, kalau ada bilangan yang di tengahnya ada simbol itu, kamu bisa hitung menggunakan rumusnya. Tapi gimana ya caranya biar bisa ngerti soal kayak gitu? Jawabannya ada di tips selanjutnya, yaitu latihan, latihan, dan latihan. Cara paling ampuh biar kamu bisa ngerjain soal PK adalah dengan terus latihan. Semakin sering kamu berlatih, semakin familiar juga kamu sama soal-soalnya. Banyak latihan juga bikin kamu tahu soal mana yang jadi keahlianmu. Sehingga pas UTBK nanti, kamu tahu harus ngerjain soal yang mana dulu. Ingat ya, waktu pengerjaan tes PK itu terbatas. Kamu cuma punya sekitar 2 menit aja buat nyelesain satu soalnya. Jadi penting banget buat tahu soal apa yang mudah untuk dikerjakan terlebih dahulu. Nah, itulah tips belajar pengetahuan kuantitatif yang bisa kamu coba. Kalau udah belajar dan berlatih, uji juga kemampuanmu lewat tryout UTBK. Kamu bisa ikut tryout di Pahamifa yang punya soal HOTS dan mirip dengan UTBK asli. Selain itu, ada video pembahasannya yang bikin kamu lebih paham lagi. Sekian video kali ini, jangan lupa buat like, subscribe, dan aktifkan loncengnya biar nggak ketinggalan video terbaru dari Pahamifa. Sampai jumpa dan semangat meraih kampus impian. Dadah!